Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa kullu man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis siratil mustaqim. Amma ba'd. Di hari ini Rabu tanggal 13 Oktober tahun 2021 ba'da adzan sholat duhur, kami sebagai anggota pasukan sukarelawan bersih-bersih kantor MWC NU Rengel yang baru selesai tahap pembangunan tahap yang pertama, alias baru jadi lantai bawah dan beberapa fasilitas yang bisa disediakan di bawah, yang alhamdulillah sudah lumayan cukup representatif, meskipun sebenarnya masih banyak kebutuhan yang diinginkan. Dan sungguh semuanya itu bertahap, butuh perjuangan, pengorbanan, kekompakan, kebersamaan di antara kita semua. Bila mana nuruti rasa ogah, malas, gak peduli, semua orang bisa saja, termasuk ana sendiri, termasuk ane sendiri, termasuk gue sendiri, termasuk ingsun sendiri, termasuk dalam sendiri. Nuruti itu ya buat apa? Apa untungnya ikut terlibat di sini? Minimal buat apa ikut bersih-bersih? Biarin deh. Oh, sudah bersih dengan sendirinya. Memangnya ajaib. Oleh karena itulah, sungguh kami berharap siapapun yang menggunakan fasilitas kantor MWC NU ini, ya selesai acara harus tetap menjaga kebersihannya, kesuciannya, dan keawetan, kelestarian benda-benda yang dimiliki. Istilah kerennya tuh harta benda, baik harta benda pusaka maupun non pusaka yang dimiliki kita saat ini harus dijaga kelestariannya, harus dilestarikan, harus dijaga sedemikian rupa. Bila mana mampu justru harus menambah sehingga jumlahnya lebih bervariasi dan jumlahnya lebih banyak. Dan perlu dipahami bersama, semuanya itu nggak muncul dengan sendirinya, butuh kebersamaan, kekompakan, keguyuban di antara kita semua. Nuruti kekurangan uang, pada dasarnya setiap orang sama, tapi marilah kita sisihkan sekian persen untuk dibawa ke sini. Mudah-mudahan meskipun sedikit, namun ikhlas sungguh merupakan amal jariah yang luar biasa. Apalagi bisa beramal jariah yang besar dan ikhlas, tentunya sungguh luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ke urusan bersih-bersih di hari ini. Ini dilakukan dalam rangka menyambut Hari Santri Nasional yang sebentar lagi akan dilaksanakan serentak di seluruh penjuru Indonesia, bahkan di luar Indonesia. Mudah-mudahan
Organisasi sosial keagamaan NU ini, Nahdlatul Ulama, benar-benar bermanfaat, berkah lahir batos donya akhirah, baik sesama umat Islam yang bergaya Aswaja An-Nahdiyah maupun di luar itu bisa merasakan manfaat adanya organisasi sosial keagamaan yang bernama NU, Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan kita mampu sebagai NU yang demokratis, yang al-wasit tengah-tengah, yang mampu menjaga kebersamaan, keberagaman di antara kita, baik sesama beragama Islam maupun non-Islam. Terlebih-lebih kita hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia dengan dasar negara, falsafah negara, pondasi negara yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Panhana Dharma Mangrua. Demikian pula acara bersih-bersih, nyapu-nyapu ini, bila mana nuruti rasa malas ya malas, nuruti hitung-hitungan, menghitung-hitung apa sih untungnya saya ikut di acara ini, di acara ke-NU ini, toh tidak membawa penambahan penghasilan saya. Bila mana nuruti perhitungan seperti itu, ya justru NU lantas siapa yang merawatnya, yang membesarkannya, yang melestarikannya, bila mana bukan kita sendiri. Tanpa kebersamaan di antara kita, semuanya nggak bisa diwujudkan. Bila mana nuruti panci pribadi, kelompok, kepentingan itu, justru akan membawa kerugian besar, bahkan bencana besar di tubuh organisasi NU. Meskipun bangunan ini belum selesai, baru yang di bawah, yang di atas belum bisa diwujudkan karena dananya belum mencukupi. Meskipun demikian, apa yang sudah tercapai kita wajib bersyukur, alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita sementara ambekan, bernafas besar terlebih dahulu, sambil terus kita memupuk lewat sumbangan kita di tempat kita ini. Meskipun kecil secara nominal, anggap saja walaupun cuma Rp1.000, tetapi bisa rutin bila mana kali sekian banyak warga NU, tentu menjadi jumlah nominal yang cukup besar. Apalagi bila mana datang donasi yang lebih besar dari seorang atau beberapa donatur. Yang ada kita jaga, kita lestarikan, jangan dibikin cepat kotor, cepat rusak, sambil menunggu kiriman rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelesaikan bangunan yang di atas, karena rencananya lantai 2. Maka marilah kita sama-sama setiap selesai memakai fasilitas yang ada di gedung ini, berupa apapun itu wujudnya, ya harus dijaga keamanannya, pelestariannya, kebersihannya, kesuciannya, dan ditata sedemikian rupa yang rapi, yang baik, yang bagus, yang indah, sehingga
dalil an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman, bukan sekedar ucapan, bukan sekedar slogan, bukan sekedar moto, tapi benar-benar dilaksanakan, benar-benar dibuktikan. Apakah menyapu seperti ini nggak ada rasa capek? Iya capek dong. Dibayar berapa? Ya enggak nunggu bayaran. Siapa yang membayar dan kapan dan berapa? Tidak berpikir ke situ. Yang terpenting bagaimana bisa bersih tempatnya. Kalau bersih, bagus, indah, rapi dan seterusnya, kan semuanya yang menikmati kita sendiri. Nah, untuk itulah jangan melihat Anda siapa, aku siapa, ente siapa, ane siapa. Jangan melihat itu. Jangan melihat saya ini tokoh terhebat di tempat ini, sehingga apapun tidak mau, gengsi dong. Nuruti gengsi ya sama saja. Termasuk gue ini, termasuk ingsun ini, termasuk dalam ini, termasuk aku, termasuk beta ini, termasuk ayam ini. Nuruti itu ya sama, gengsi dong, harga diri dong. Namun kita ini tolong dong, harga diri diperlukan, mutlak itu, dan harus dipatuhi satu sama lain. Namun janganlah menghargai diri sendiri terlalu tinggi, dan jangan pula merendahkan siapapun dan apapun wujudnya, baik yang seagama maupun yang beda agama, baik yang sesama bangsa manusia maupun tidak bangsa manusia, baik yang tergolong makhluk hidup maupun bukan makhluk hidup, baik yang tergolong biotik yang bisa diperbaharui maupun abiotik yang tidak bisa diperbaharui alias tidak bisa dikembangbiakkan. Kita tetap bisa saling menghargai karena semuanya itu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meremehkan di luar manusia saja nggak boleh, apalagi sesama manusia, apalagi sesama penganut agama Islam, meskipun versi madhabnya beda-beda. Sedangkan kita di sini ini menggunakan madhab 4, terutama madhab Imam Syafi'i dalam hal fikih, dalam urusan akidah, keimanan, konsep keimanan, ketuhanan, itu mengambil madhab Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Meskipun demikian, kita tidak boleh kaku dalam praktek beragama. Gak usah saling paidi, gak usah saling menghina, gak usah saling merendahkan satu sama lain. Fanatik boleh, tapi gak boleh over, gak boleh berlebihan. Kebenaran, selama kita besok bisa masuk surga, kita akan tahu kebenaran yang sesungguhnya. Nah, ini bersih-bersih di lorong menuju ruang atas, bila mana nanti sudah jadi. Ya ini ya karena lama nggak pernah disapu ya kotor. Ya senyampang ini ada pasukan santri, sebagian dari pondok pesantren Al-Hadi Asuhan Kiai Damanhuri Banjararum,
Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Indonesia. Asia Tenggara, Asia Afrika, dunia akhirat. Nah, ingsun juga ikut bersih-bersih, sedangkan mereka bersih-bersih di gedung utama di lantai bawah, bersinergi satu sama lain meskipun tidak berkomunikasi secara langsung, tapi kita berada di visi misi yang sama. Kok ya manggil orang kasih upah, loh belum waktunya ke arah itu. Daun gini aja loh yang ada, kita nggak bisa merawat, bisa kompak. Ya nanti kalau sudah tertata bagus semua, ya barulah kita bisa mungkin kasih ya sekedar bisa roh untuk orang-orang tertentu yang diserai tugas untuk merawat harian kantor kita ini. Nah, sementara ya sukarelawan, ya otomatis menyempatkan. Kalau nggak menyempatkan ya tidak bisa. Tadi dikatakan bila mana nuruti rasa males, ya males semua orang itu, termasuk gue, termasuk aneh, termasuk beta, termasuk ingsun, termasuk daun, termasuk ayem, termasuk katanya wong Jerman. Nah, alhamdulillah sudah lumayan bagian yang disapu dengan sapu duk ini. Kalau pakai sapu kere alias sapu lidi nanti mabul. Ya ini gesekannya tidak terlalu keras, tidak terlalu ngebut, sebab kalau keras ngebut ya mabul. Ini gremeng-gremeng pelai dewe, ngomong-ngomong dewe kayak wong gendeng, tapi nggak gendeng ini wong ini bikin video. Ini bukannya pamer, tapi ini ya kita harus lihat kenyataan. Semuanya butuh kepedulian di antara kita, bukan 1, 2, 3 orang, semuanya lah bergantian. Minimal sekali-sekali ditengok, dijenguk kantornya ini sambil berdoa mohon yang terbaik buat semuanya lah, bukan sekedar di sini tapi semuanya. Toh berdoa tidak bayar, sehingga tempat yang kita bangun dengan susah payah ini tidak sia-sia, tidak menjadi bangunan tanpa penghuni. Membangun saja itu sudah repot, sudah berat, sudah susah, apalagi merawatnya. Kalau ada ucapan mengadakan itu mudah, saya nggak setuju. Mengadakan loh sudah susah, sudah berat, sudah sulit. Yang lebih sulit lagi, melestarikannya dan memperdayagunakannya sedemikian rupa untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah, ini yang lebih sulit. Kita kan hidup di dunia, nggak ada ceritanya yang mudah, terlalu sulit ya nggak juga, buktinya ya bisa dikerjakan kok, nyatanya bisa diwujudkan. Ini pun bila mana nata kursinya nggak seperti ini, tentunya nanti siapapun yang akan menyapu untuk hariannya, entah itu 3 hari sekali, 3 pekan alias 7 hari sekali, atau 2 pekan alias 14 hari sekali, atau 4 pekan alias 1 bulan sekali, kan lebih mudah. Kalau gini kan agak repot. Jadi sebenarnya ini bisa ditata yang sekiranya nanti mudah untuk diambil dan dibersihkan, atau dibalik
ketika dibersihkan dan diambil ketika ada kegiatan. Namun setelah dipakai ya kembali lagi yang rapi, ditata yang bagus gitu loh, yang indah gitu loh. Nah, ini juga bagian dari manajemen, bagian dari pengelolaan, kepengurusan. Mengurus yang paling sulit itu mengurus umat manusia, mengelola, manajemen yang paling berat, paling sulit itu manusia. Dalam hal apapun yang namanya manajemen itu sasarannya ya kalau enggak berupa sumber daya alam, baik yang biotik maupun abiotik, yang dianggap makhluk hidup maupun makhluk mati, baik itu manajemen sumber daya manusia, yang ketiga manajemen sumber daya modal disebut berupa uang, modal arti luas, apapun yang sudah dihasilkan dan bisa dihasilkan lagi untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa lainnya. Terus berikutnya yang terakhir manajemen skill, keterampilan. Nggak semuanya itu butuh di manage, kelola. Sebelum mengelola manusia, kita harus mampu mengelola diri sendiri melalui manajemen pikiran, manajemen hati, manajemen jiwa, manajemen sikap, manajemen perkataan, manajemen perbuatan. Semuanya itu saling terkait satu sama lain, termasuk jasmani juga harus dikelola sedemikian rupa. Jasmani ya butuh asupan gizi, butuh perawatan yang baik, demikian pula psikis, batin, spiritual juga butuh asupan gizi.